Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadel dengan NIM 23030427. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar manajemen sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan adalah sistem nilai. Kebudayaan adalah sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam konteks organisasi, kebudayaan mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku, berinteraksi, dan membuat keputusan. Yang kedua, gaya manajemen. Gaya manajemen adalah cara seorang manajer mengarahkan, mengatur, dan memotivasi karyawan. Gaya manajemen dipengaruhi oleh kebudayaan dan dapat berbeda di berbagai negara atau organisasi. Contoh gaya manajemen termasuk otoriter, demokrasi, dan laissez-faire. Yang kedua, delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Yang pertama, delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan tugas atau tanggung jawab dari manajer kepada bawahannya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan karyawan, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan keterampilan mereka. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya. Ini mencakup akuntabilitas terhadap hasil pekerjaan. Yang ketiga, kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan tugas yang telah didelegasikan. Ini mencakup wewenang untuk mengarahkan dan mengendalikan sumber daya. Yang C atau yang ketiga, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Poin yang pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini termasuk praktik yang berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap komunitas lokal. Yang kedua, etika manajemen. Etika manajemen adalah prinsip moral yang memandu tindakan dan keputusan manajer. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Adapun poin yang keempat, yang D, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup riset pasar, segmentasi pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Adapun poin yang kelima, motivasi. Motivasi adalah proses yang mengarahkan, mengingatkan, dan mempertahankan perilaku manusia menuju pencapaian tertentu. Teori motivasi mencakup teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori investasi form. Adapun poin yang keenam, F, problem solving dan decision making. Yang pertama, problem solving. Proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Langkah-langkah problem solving termasuk identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan solusi, dan implementasi. Yang kedua, decision making. Proses memilih satu alternatif dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu masalah. Pengembangan alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan keputusan. Adapun yang G atau yang ketujuh, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kelompok kerja. Kelompok kerja adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok kerja efektif memiliki tujuan yang jelas, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang solid. Yang kedua, komunikasi dalam organisasi. Proses pertukaran informasi dalam individu atau kelompok dalam organisasi. Komunikasi yang efektif mencakup komunikasi verbal, non-verbal, tertulis, dan elektronik. Yang kedelapan atau yang H, konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat atau benturan antara individu atau kelompok yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Manajemen konflik melibatkan identifikasi sumber konflik, pengembangan strategi resolusi, dan implementasi tindakan untuk menyelesaikan konflik. Kesimpulannya, kebudayaan dan gaya manajemen mempengaruhi efektivitas organisasi. Sementara delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan adalah kunci manajemen yang efektif. Manajemen pemasaran, motivasi, problem solving atau pemecahan masalah,
decision making atau pengambilan keputusan, kelompok kerja, komunikasi, dan manajemen konflik harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi tantangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Syukran hazabini, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi